Oke. Sekarang buka. Dibuka, lalu dia ambil bantalan kecil warna putih, dia gesekkan ke gadget kita, ke gawai kita, semua digesek ke koper, lalu dia rekam ke, ada alatnya. Saya bertanya-tanya ini gunanya untuk apa? Ternyata dia mau merekam sidik jari kita. Itu tidak terlupakan. Kenapa tidak terlupakan? Karena peristiwanya gini, sudah dibuka kopernya, lalu dia arahkan moncong senjatanya ke koper saya, diangkat gini. Ini coba buka, dan 2 ikan gitu. Jadi di keranjang roti itu hanya 4 bulatan, seakan-akan mengisahkan 4 rotinya. Lalu ada ikan 2. Saya lagi asik melihat-lihat yang lain-lain, tiba-tiba rombongan saya tanya, "Omong pendeta, ini kenapa rotinya 4?" Bukankah kisahnya 5 roti dan 2 ikan? Shalom Bapak Ibu dan teman-teman penonton dan pendengar setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dalam program podcast HKBP dalam segmen Sherlock, Sharing Teologi episode 14. Hari ini bersama-sama dengan kami di studio podcast HKBP sudah hadir seorang narasumber, pendeta, muda, tampan, dan sudah menikah. Nah, di tengah masa mudanya, Amang Pendeta ini sudah memiliki tanggung jawab yang begitu besar, yaitu menjadi seorang sekretaris khusus dari salah satu pimpinan kita. Selain menjadi salah seorang kepercayaan salah satu pimpinan, narasumber kali ini akan banyak berbicara tentang perjalanan ziarah ke Israel. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Israel, perbincangan kita hari ini akan sangat membantu. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut bintang tamu kita, narasumber kita, Pendeta Nelson Situmeang MTH. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, semangat dulu, semangat. Jadi teman-teman, sebelum kita banyak berbincang tentang perjalanan ziarah ke Israel bersama Amang Pendeta Nelson Situmeang, kepada Abang boleh memperkenalkan diri dulu, Bang. Ya, terima kasih Neti. Halo teman-teman semua, Ibu Bapak. Perkenalkan, saya Nelson Situmeang, Pendeta HKBP dari 2014 calon pendeta. Sebelumnya saya tugas di satu sekolah. Ini boleh sebut nama sekolah nggak sih di sini? Boleh Bang. Boleh ya. Kita nggak terlalu ini ya. Oke, kayak 2014 saya bertugas di Institut Teknologi Del di Laguboti sampai tahun 2018. Menerima tahbisan 2016 di HKBP Laihole. Lalu 2018 studi lanjut di Jakarta. Selesai 2020. Januari 2021 mendampingi Amang Sekjen HKBP untuk pelayanan di kantor Sekjen HKBP sebagai sekretaris beliau. Demikian kurasa nggak banyak, sedikit saya masih Inang Neti. Ya, aduh. Nah, jadi teman-teman, narasumber kita hari ini adalah sekretaris khusus dari Amang Sekjen. Iya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya Abang ini sangat sibuk. Jadi dia sebenarnya memberikan waktunya sedikit untuk kita boleh berbincang-bincang. Nah, kita berbicara tentang perjalanan ziarah ke Israel nih Bang. Mungkin ada yang belum paham, apa sih sebenarnya perjalanan ziarah ke Israel? Karena kan di Alkitab sendiri ada banyak sebenarnya nama-nama tempat yang disebutkan. Apakah perjalanan ziarah orang Kristen itu boleh tidak ke Israel, boleh ke negara lain gitu Bang? Oke, karena ini bicara soal perjalanan ziarah ke Israel, dan pertanyaannya apa itu perjalanan ziarah ke Israel. Jadi saya pikir penting untuk kita mengetahui bersama kaitan perjalanan ziarah ini dengan pariwisata secara besar gitu, terutama di negara Israel. Sebenarnya saya sendiri masih baru sekali, namun saya lihat perjalanan ziarah ke Israel itu bisa dibilang secara umum adalah perjalanan pariwisata yang bagi pribadi-pribadi atau bahkan kelompok bisa menguatkan imannya, terutama orang Kristen. Apakah boleh kalau tidak ke Israel untuk ziarah iman? Sangat boleh. Menurut saya pribadi sangat boleh. Kenapa? Karena ziarah iman kadang-kadang
berlangsung itu detik demi detik dalam kehidupan kita, hari demi hari. Apakah waktu saya kos nasi habis itu bisa jadi peziarahan iman saya, atau mungkin teman-teman pendengar waktu ada kegiatan di mana-mana dalam perjalanan di darat, di laut, di udara, apa yang terjadi bisa jadi peziarahan iman juga. Jadi apakah dia ke Israel atau tidak, bagi saya pribadi peziarahan iman bisa kemana saja, bisa, karena Allah pun kita yakini Allah itu omnipresent, di mana saja ada, hadir. Itu menurut saya Ibu Neti. Tadi ganti-ganti aja ya. Tadi Kak Inang, Neti, sebentar Inang lagi Neti. Bu, bentar lagi Tante nih Bang. Nah, kalau seperti yang Abang jelaskan Bang, bahwa perjalanan ziarah itu tidak hanya ke Israel. Tapi kan pada kesempatan ini kita sedang berbicara perjalanan ziarah ke Israel. Seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa perjalanan ziarah ke Israel pun adalah sebenarnya bagian dari pariwisata yang kemudian berdampak pada pribadi masing-masing gitu kan Bang. Iya. Setiap perjalanan kan pasti memerlukan biaya Bang. Perjalanan kemanapun ya kan Bang. Pasti. Bahkan kita kalau ke kota pun butuh biaya gitu Bang. Nah, tanpa ada maksud promo pariwisata tertentu nih Bang, berapa sih kisaran biaya perjalanan ke Israel Bang yang pernah Abang lakukan? Saya beruntung karena ada waktu itu perjalanannya tahun 2019 itu di musim Natal. Jadi jalannya Natal sampai baliknya ke Indonesia, ke Jakarta setelah tahun baru, artinya di tahun baru 2020 di bulan 1. Jadi harga kalau ditanya biaya tergantung musimnya ya. Biasa kan namanya pariwisata kan ada high season, ada musim biasa gitu. Kalau dia musim biasa rata-rata 2000 US. Seingat saya seperti itu tahun 2019 yang lalu. Kalau dia di high season bisa ke 2.500 atau 3.000 US. Namun itu terkait juga atau tergantung juga dengan rute perjalanannya. Ada tambah-tambahan Neti. Misalnya kalau rute perjalananmu tambah sampai harus mendarat lagi di Abu Dhabi atau di Dubai berapa malam, itu biasanya ada perhitungannya. Nah, jadi rata-ratanya kira-kira 2.000 ke 2.500 US sebelum pandemi. Saya tidak tahu setelah pandemi ini belakangan berapa lagi. 2.000 sampai 2.500 ya Bang? Iya, 2.000 sampai 2.500. Itu kalau rupiah kira-kira berapa tuh Bang? Ayo kakak-kakak timnya. Kalau kali 14.000 lah. 2.000 ya, hampir 20 juta, sekitaran segitu. Berarti puluhan juta ya Bang? Puluhan juta. Iya. Nah, kalau kemudian Bang, perjalanan ini memerlukan biaya yang puluhan juta, gitu kan. Artinya siapapun yang berminat untuk melakukan perjalanan ini, atau kakak-kakak tim Birotik, atau mungkin saya sendiri gitu kan, saya kan harus nabung nih Bang. Ya kan. Jadi sebagai orang Kristen, kita kan gak boleh melakukan hal yang sia-sia Bang. Oh iya. Walaupun semua sia-sia gitu. Dari pokok, nah, dari sudut pertumbuhan iman Bang, apakah perjalanan ziarah ke Israel ini akan berpengaruh Bang? Oh, ya kembali seperti saya sudah bilang, iman itu kan sangat personal ya, walaupun ada juga iman dibangun secara komunal. Namun untuk melihat pertumbuhan iman yang personal, karena perziarahan ini seperti tadi kan nabung pribadi. Kalau misalnya kita nabung benar-benar, nabung pribadi 1, 2, ini kan sebenarnya dari nabung yang pertama sampai nanti berangkat dan pulang itu kan peziarahan juga itu. Apakah iman bertumbuh, apakah iman berkembang, apakah atau bahkan sejelek-jeleknya apakah jadi sia-sia gitu kan. Kalau saya melihat perziarahan iman atau perziarahan ke Israel yang sekarang banyak gitu, marak dan sudah mulai digalakan lagi setelah pandemi sudah mulai mereda. Saya lihat ini karena kita latar belakang teologi ya. Iya Bang. Ini meneguhkan iman saya pribadi. Kenapa? Karena setidak-tidaknya, sekecil-kecilnya saya jadi punya gambaran mana Yeriko, mana kolam yang orang kalau airnya bergerak dia disembuhkan.
mana batas antara Yordan, mana lembah Yordania yang terkenal subur. Walaupun yang kita pelajari dulu atau melalui Alkitab adalah gambaran kira-kira ribuan tahun yang lalu, tapi ketika kita datang zaman sekarang, zaman modern ini, seperti flashback, tapi entah kemana, karena kalau flashback kan kita seakan-akan pernah ya, tapi ini di situ imannya, oh begini, oh ini Gunung Sinai gitu. Walaupun Sinai sendiri adalah nama sebuah daerah dan gunung banyak di sana, tapi oh gambarannya begini. Oh apa itu gunung batu yang sering diucapkan pemazmur. Kita bisa lihat situasi kenapa gunung batu penting di padang gurun. Gitu. Kenapa banyak pemazmur atau penyair di Perjanjian Lama menyebutkan gunung batu. Itu yang meneguhkan iman. Apakah ada juga yang mendegradasi iman? Ya bisa jadi gitu, bisa jadi karena kita datang ke negara orang gitu kan. Contoh bagi kita yang orang Indonesia atau apalagi orang Batak, tidak ada sambal waktu makan selama 2 minggu, jangan-jangan imannya juga tergoncang gitu. Jadi menggerutu ya Bang? Iya menggerutu. Biasa kita makan bersyukur, ini kan aduh tiba jam makan. Yang ada apa? Yang ada keju, yang ada asem-asem gitu kan. Ya artinya saya pikir bisa dua-duanya dilihat. Apakah ini pengaruh sama iman? Saya rasa iya. Gitu. Ya, jadi kalau selama ini kita cuma baca di Alkitab atau di Google misalnya Bang, berarti dengan perjalanannya kita jadi bisa melihat secara langsung gitu ya Bang? Iya. Dan kita jadi paham apa sebenarnya maksud dan tujuannya dituliskan di Alkitab gitu ya Bang? Membantu kita untuk memahami, iya. Iya, sama seperti yang Abang sampaikan tadi Bang, bahwa sebenarnya perjalanan pertumbuhan iman bisa terjadi di mana saja. Kemudian perkataan ini mengingatkan saya dengan perkataan seseorang yang mengatakan, mengapa orang Kristen harus mengeluarkan rupiah sedemikian banyaknya untuk melakukan perjalanan ke Israel? Kalau mau mengenang perbuatan baik dari Tuhan, pergi saja ke salib kasih, atau pergi saja bahkan di rumah saja. Karena yang kayak Abang sampaikan tadi bahwa Allah adalah omnipresent. Iya. Sebagai orang yang sudah melakukan perjalanan ke Israel Bang, bagaimana tanggapan Abang dengan tanggapan teman saya tadi Bang? Ya bisa, artinya saya selalu yakin ada dua, paling tidak ada 2 sudut pandang gitu ya. Kita manusia adalah manusia, dalam beriman kita dibantu oleh panca indera. Makanya kita tetap kita butuh gedung gereja gitu. Walaupun ya ibadah bisa di mana saja. Bahkan kita kenal kebaktian Padang kan. Kita kenal kebaktian Padang, kita kenal kebaktian di luar ruangan dengan istilah macam-macam. Mungkin di gereja teman-teman punya istilah juga yang lain-lain. Tapi bagaimana panca indera punya kaitan dengan pertumbuhan iman, saya rasa itu tidak bisa dipungkiri. Jadi apabila panca indera kita tertolong dan iman kita tertolong melalui panca indera kita akibat dari lingkungan, environment atau sekitar kita, maka kita yakin bahwa, atau bahkan kita bisa mengakui bahwa lingkungan, tempat, lokasi, desain, warna punya peranan untuk meneguhkan iman saya. Kalau itu kita sama-sama sepakat, berarti baik dia ke Israel langsung ataupun dia ke gerejanya atau ke pagaran atau ke kebaktian Padang, sama sekali ya sama sekali bisa iman dua-duanya, bukan untuk sesuatu yang ditabrakkan gitu menurut saya. Jadi bisa aja ya kita lagi ngobrol-ngobrol gini, kita ya secara iman Protestan kita bilang Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah hadir di tengah teman-teman yang dengar, Allah hadir di bangsa ini, di bangsa sana, bahkan di tengah orang yang mengatakan dirinya tidak mau terpengaruh dengan Tuhan atau apapun itu istilahnya, ya Allah hadir bagi mereka juga gitu. Jadi mau ke Israel mau enggak, bagi saya
iman bisa bertumbuh. Dan bukan untuk suatu yang diperbantahkan apakah harus Israel atau enggak gitu. Itulah kira-kira Neti kalau jawabannya ya. Tentang. Jadi lebih ke pribadi sendiri ya Bang? Bisa berpengaruh, bisa tidak gitu kan. Iya. Terus perjalanan ziarah ini bisa kemudian menjadi membantu, tapi bukan jalan satu-satunya ya Bang untuk mengalami pertumbuhan iman. Bukan jalan satu-satunya. Kalau bukan jalan satu-satunya saya sepakat. Ya. Namun bahwa pertumbuhan iman kita juga dipengaruhi oleh panca indera atau perasaan kita gitu. Saya pikir perlu dipertimbangkan gitu. Ya. Nah, kalau tadi kita bahas pandangan teman saya Bang, pandangan Abang sendiri nih sebagai orang yang sudah melakukan perjalanan ke Israel. Apa sesuatu yang berbeda dengan keimanan Abang sebelum dan sesudah Abang melakukan perjalanan ini? Ini jadi saya harus flashback karena tahun 2019 ya, udah sebelum pandemi. Pertama tadi yang sudah saya bilang, saya sangat terberkati karena saya jalan di periode musim Natal. Jadi kalau kita baca teks-teks tentang malaikat padang gurun, malaikat bertemu dengan gembala, situasi Natal malam gimana gitu. Waktu itu saya alami di sana gitu. Jadi apakah ini membuat iman saya semakin teguh gitu. Saya ingat 24 malam di Bethlehem kami. 24 malam kami di Bethlehem. Dengan berseloroh saya ajak rekan-rekan rombongan kami. Ayo Amang, lihat yang lahiran di sebelah sana. Saya bilang gitu 24 malam. Orang rombongan bingung. Ini dari mana tahu ada yang lahiran? Ternyata mereka nggak ngeh. Maksud saya adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya kami jalan ke yang diyakini sebagai Padang Efrata. Kami jalan ke situ. Kami di situ sampai jam 12 malam gitu. Dingin apa gitu. Tapi secara pribadi ini membuat saya merasa, oh begini situasinya. Oh begini keadaannya, oh begini gelapnya, oh begini hembusan anginnya gitu. Apakah ini menguatkan iman saya atau tidak gitu kan? Ya kembali seperti yang tadi saya bilang, dalam detik-detik perjalanan kehidupan kalau kita mengingat bahwa ya Tuhan hadir di tiap detik perjalanan kehidupan kita, ya itu menguatkan iman saya gitu. Jadi situasi lingkungan mendukung waktu itu untuk menguatkan iman saya. Ya, sebagai seorang pendeta Bang, teolog yang sudah belajar banyak tentang Israel, apakah ada sesuatu yang berbeda dengan yang Abang pelajari dengan apa yang Abang lihat secara realita gitu? Tapi ini bukan dalam rangka mengatakan bahwa Alkitab ada kebohongan ya Bang, bukan? Bukan. Ya memang kalau bicara soal geografis, mau nggak mau bisa dibilang sesuatu itu bergeser, berubah kan ya, seperti yang kita tahu. Pelajaran kita waktu sekolah kan planet sampai Pluto. Sekarang Pluto udah nggak dihitung sebagai planet. Jadi apakah berbohong gitu kan? Jadi nggak ke situ harusnya kan. Sama seperti pelajaran kita soal Israel. Kalau kita pelajari Israel secara geografis, makanya di LAI bagian belakang Alkitab versi LAI bagian belakang soal peta itu kan disebut ini peta zaman Paulus, peta zaman Yesus. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata geografisnya berdasarkan peta pun ada pergeseran gitu kan. Apakah Israel berbeda dari yang dipelajari? Ya saya pikir iyalah berbeda. Karena pertama kita belah dua dulu, paling tidak bisa dipisah dua. Israel sebagai suku bangsa, Israel sebagai negara yang berteritori, negara yang punya batas-batas. Mungkin kita banyak belajar Israel sebagai suku bangsa, gitu. Atau mungkin kita juga belajar Israel sebagai negara teritori. Tapi kalau kita sorotin Israel sebagai negara yang teritori ini, sudah banyak berubah. Kenapa berubah? Ya yang pertama,
Mungkin ada faktor alam, entah gempa atau pergeseran di mana-mana. Baru yang kedua, kenapa dia berubah ya seperti yang kita tahu, batas-batas teritori sebuah negara, apalagi negara yang di Timur Tengah dengan berbagai polemiknya, itu bisa bergeser atau berpindah atau kemana-mana gitu. Yang paling unik adalah kalau misalnya disebut di Injil Yohanes pesta pernikahan di Kana. Di Kana itu di sebelah mana? Di Kananya yang mana gitu. Kan seandainya Kana itu kita bayangkan sebuah desa. Di mana gedung pertemuannya kalau kita bayangkan itu dalam model modern sekarang kan. Jadi apakah berubah? Apakah Kana masih ada? Tapi pesta pernikahannya itu di mana gitu. Apakah jadi Alkitab berbohong? Ya enggak gitu juga logikanya. Mungkin bisa kita bilang ya Alkitab waktu itu tidak menyebutkan koordinatnya. Kalau seandainya Alkitab ada koordinat berapa lintang utara gitu kan, berapa bujur barat gitu, mungkin bisa kita tentukan oh di sini. Tapi karena Alkitab tidak menyebutkan, jadi ya kita aja mengembangkannya dari imajinasi. Oh ini Kana, oh mungkin kira-kira gini gitu. Jadi apakah berbeda? Ya berbeda. Tapi apakah sama? Terutama penamaan masih sama. Kapernaum masih tetap Kapernaum gitu-gitu. Kira-kira itu yang kondisi sekarang. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Israel, jangan terkejut kalau kemudian ada perbedaan sedikit-sedikit ya Bang ya. Iya, betul. Ya. Nah, pertanyaan yang paling ingin saya tanyakan Bang dari tadi. Dari perjalanan Abang ke Israel, apa cerita atau tempat unik yang tidak terlupakan? Hal-hal lucu mungkin terjadi di satu daerah ini gitu. Oh, pertama kalau yang kita kan negara kita dengan Israel tidak punya hubungan diplomatik. Jadi kalau kita mau ke Israel, kita ada dua opsi. Mau mendarat di Mesir, lalu melalui jalur darat ke Israel, atau mendarat di Jordania, lalu jalur darat ke Israel. Opsinya ada dua yang ini. Nah, yang menjadi tak terlupakan untuk Israel sendiri adalah seperti halnya imigrasi ya, kita masuk ke imigrasi, lalu ada random check. Mereka akan ngecek koper siapa saja secara acak. Koper saya kena, dicek. Terus yang cek polisi imigrasi atau apapun istilahnya, namun mereka bersenjata lengkap, berlaras panjang gitu. Jadi saya disuruh buka koper dan saya ditanya, apakah Anda bertanggung jawab dengan isi koper ini? Tidak ada jawaban lain selain ya. Gitu. Ya, jawabannya ya. Oke. Sekarang buka. Dibuka, lalu dia ambil bantalan kecil warna putih, dia gesekkan ke gadget kita, ke gawai kita, semua digesek ke koper, lalu dia rekam ada alatnya. Saya bertanya-tanya ini gunanya untuk apa? Ternyata dia mau merekam sidik jari kita. Oh. Itu tidak terlupakan. Kenapa tidak terlupakan? Karena peristiwanya gini. Sudah dibuka kopernya, lalu dia arahkan moncong senjatanya ke koper saya. Diangkat lagi. Ini coba buka katanya. Jadi berantakan semua, pakai laras senjata. Wah, itu kayak lagi jadi teroris ya Bang. kita yang nggak pernah dengar suara senjata bergetar. Waduh, itu di tengah padang gurun saya kedinginan. Gitu. Lalu berikutnya tidak terlupakan adalah hal-hal yang tadi mengejutkan soal perbedaan, lalu datang dari kelompok kita bertanya. Pertanyaan ini yang kadang-kadang membuat ini jadi terkenang gitu, tidak terlupakan. Misalnya kan kami datang ke satu tempat. Tempat ini diyakini adalah tempat di mana Yesus dan murid-murid memberi makan 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan. Di situ ada istilahnya gambar yang dibentuk dari batu yang disambung-sambung, mozaik tentang keranjang roti dan 2 ikan gitu.
Jadi di keranjang roti itu hanya 4 bulatan. Seakan-akan mengisahkan 4 rotinya. Lalu ada ikan 2. Saya lagi asik, lihat-lihat yang lain-lain, tiba-tiba rombongan saya tanya, "Abang Pendeta, ini kenapa rotinya 4? Bukankah kisahnya 5 roti dan 2 ikan?" saya, waduh, ini pertanyaan. Jadi dia jadi teringat terus kita kan sampai sekarang. Wah, ini kacau ini. Ini siapa yang melukis, siapa yang buat mozaiknya ini? Kok Kurang satu. Lalu sebenarnya ini pertanyaan selalu muncul. Menurut tour guide yang membawa kami, pertanyaan ini sering muncul karena pemahaman orang tentang Alkitab tadi itu kan yang 5 roti 2 ikan, tapi gambarnya hanya 4. Tapi saya tidak tahu kalau pertanyaan ini sering muncul, jadi saya tidak punya persiapan untuk menjawab. Saya dekati, saya pura lihat-lihat, tapi sambil berpikir, saya ingat perkataan Yesus, "Akulah roti hidup." Terus saya ajak diskusi yang bertanya, "Amang, jangan-jangan pelukisnya ini memahami atau mengingat di dalam benaknya waktu dia menggambar mozaik ini bahwa roti hidup yang satu lagi itu Yesus. Dan itu roti yang melengkapi 4 ini jadi 5. Dan dia senang mendengar jawaban saya itu. Setelah saya jawab, tour guide-nya datang. "Pak Pendeta tahu ya jawabannya, udah pernah kesini ya," katanya. Saya gak tahu. Saya hanya tahu dah. Nanyanya sama pendeta sih Bang. Iya. Aku gak tahu. Emang itu jawabnya, Amang? Aku bilang, "Iya, itu jawabannya. Dan itu jawaban yang sudah dipersiapkan kalau kesini." Saya gak tahu kalau itu jawabannya, saya bilang. Itu yang gak, ada banyak yang gak terlupakan. Tapi kalau di Israel, 1 atau 2 tadi itu, kalau di Mesir, dan di beberapa tempat perbelanjaan yang tidak terlupakan adalah mereka bisa bilang horas. Mereka bisa menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini gitu. Mereka nyanyi nanti begitu kita datang. Duh, kok tahu orang ini? Ternyata salah satu penyumbang turis terbanyak ya orang Indonesia ke situ gitu. Dan Indonesianya yang seperti kita ini yang kalau kemana-mana nyanyi hari ini harinya Tuhan gitu loh. Iya. Jadi sampai mereka hafal ya Bang ya? Hafal mereka. Iya. Oke Bang, Iya. untuk mungkin ini tidak ada dalam list pertanyaan kita Bang. Untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Israel, apa sih hal-hal yang penting yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan perjalanan ke Israel Bang? Oke, kalau secara umum penerbangan internasional sudah punya peraturannya dan Ya. kita pasti sudah dipandu untuk hal itu ya oleh teman-teman atau rekan-rekan seperjalanannya. Namun secara khusus di dalam perjalanan kalau ibu bapak teman-teman mau berencana, yang pertama menurut saya atau saran saya yang perlu diperhatikan adalah musim. Perhatikanlah musim karena apa? Panasnya di padang gurun itu berbeda. Kita mungkin kalau baru-baru masih bisa shock gitu. Musim yang enak untuk kita orang tropis lebih baik di situ. Itu yang pertama. Kapan musim enaknya atau enggak? Biasanya semua tour sudah bisa kasih tahu. Tapi kalau saya tidak salah, Oktober itu yang enak untuk kita yang orang tropis. Baru yang kedua, persiapkanlah kalau Bapak Ibu nggak bisa makan tanpa cabai, persiapkanlah cabai saset. Iya, sambal saset yang bisa dibeli di mana-mana. Namun jangan terlalu banyak karena ternyata Israel juga punya peraturan soal makanan. Jadi ada makanan yang boleh masuk, ada yang tidak boleh masuk. Jadi secukupnya saja, misalnya 1 hari 1 gitu. Baru yang ketiga, kalau Bapak Ibu suka belanja oleh-oleh gitu, saran saya siapkan 2 koper. 1 koper yang berisi yang udah ibu bapak siapkan dari rumah, 1 koper kosong yang akan nanti diisi. Ibu bapak isi dari sana. Gitu. Karena banyak
dari hal-hal yang perintil-perintilan kecil-kecil sampai besar-besar yang bisa kita beli dan kita belanja di sana. Harga relatif murah, tergantung apa yang mau kita beli, masih enak. Itu secara teknis, tapi secara lebih pribadi, lebih iman, saya menyarankan ibu bapak mengetahui dengan benar, mengetahui dengan jelas rute perjalanannya, lalu membaca teks-teks yang berkaitan dengan rute perjalanan tersebut. Karena apa? Karena kalau kita sampai ke lokasi, tapi kita kurang paham tentang teks yang melatar belakangi lokasi tersebut, biasanya kita akan muncul pertanyaan yang seharusnya nggak usah ditanya udah. Oh, harusnya lokasi itu malah menggugah kita karena kita sudah baca. Oh, yang aku baca gini, lokasinya gini. Tapi supaya jangan waktu kita untuk tergugah, waktu untuk terheran-heran itu habis dengan pertanyaan, kenapa gini gitu. Memang enak kalau ada pertanyaan jadi diskusi, namun karena namanya perjalanan kan kita harus jalan, harusnya kalau menurut saya enaknya tuh tergugah. Oh ini kisah tentang 70 pohon kurma gitu. Itu kalau udah dibaca teksnya makin lebih enak. Itu yang ingin saya sampaikan untuk ibu bapak, teman-teman yang ada rencana perjalanan. Ya, demikian Bapak Ibu teman-teman tips dan trik dari Amang Pendeta Nelson Situmorang untuk kita semua yang akan berencana berangkat ke Israel. Terakhir Bang, sebagai seorang pendeta dan juga seorang yang sudah melakukan perjalanan ziarah ke Israel, apa yang ingin Abang sampaikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang akan berangkat atau yang sedang berencana untuk berangkat ke Israel? Apa ya? Aduh, ini kelihatannya sedikit melankolis, tapi ya itulah. Ibu bapak, ingin saya sampaikan kalau ibu bapak mau berjalan ke Israel dalam perjalanan ini, yang pertama, apapun yang terjadi di negara sana dengan segala polemiknya, namun hendaknya perjalanan ini adalah perjalanan yang meneguhkan iman. Kita bisa melihat macam-macam ketidaksesuaian di sana, tapi balik lagi ke awal, hendaknya perjalanan ini adalah perjalanan yang meneguhkan iman, walaupun ada ketidaksesuaian di sana sini. Caranya gimana? Caranya pertama baca dulu teks Alkitabnya, lokasi-lokasi itu, lalu renungkan lagi, itulah karya Tuhan. Kalaupun kita bisa hadir di sana, ternyata kehadiran kita adalah untuk meneguhkan apa yang sudah kita renungkan tadi, bahwa Tuhan berkarya dari sejak dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kira-kira itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang untuk waktunya yang sudah diberikan untuk Birotik HKBP. Demikian teman-teman bincang-bincang kita dengan Amang Pendeta Nelson Situmorang. Dan kita masih akan bertemu dalam segmen selanjutnya di segmen Ngojol. Terima kasih, Shalom. Shalom.